Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para buruh yang saya cintai dan saya banggakan, saya hormati pada siang hari ini kita bersama-sama bersilaturahmi dengan para serikat pekerja atau buruh yang pada siang hari ini kita berkumpul bersama. Tentunya pada saat yang berbahagia ini, di tempat yang sangat panas ini, saya yang pertama mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional pada tanggal 1 ini. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Pada hari ini saudara-saudara turun ke jalan, dan tadi telah saya juga satu kelompok telah saya terima juga. Tuntutannya adalah masalah UMK, masalah bersih, dan dia langsung ke Surabaya. Saya dengar tadi ada 20 bis, ya, di bawah pimpinan Mas Jadi. Karena dia juga meminta saya untuk hadir. Padahal saya tadi pagi hadir PNPM dengan masyarakat di Binongan. Terpaksa saya percepat, saya kembali ke sini untuk menemui para karyawan, para buruh termasuk tadi dengan semua. Dan saya telah membahas terus terang saudara-saudara sekalian. Ya, tolong didengar dulu. Terus terang, saya berpihak kepada kalian semua. Saya berpihak. Tidak tahu apa yang saya lakukan karena saya telah melakukan ya. Harus. Bagaimana minaro sekarang kalau Anda tidak berhukum hari dan Anda ini begini, buruh juga saya ikut. Akhirnya sekarang sudah selesai. Kalau saya dituntut nanti buktikan pada makanya dibuktikan. Bisa sekarang saya hapus. Buktikan. Tapi kalau ini ditentukan dengan undang-undang, berarti Bapak kan melawan undang-undang. Undang-undang hapus. Tunggu dulu. Undangnya hapus. Jangan terus hapus outsourcing. Loh, saya dituntut loh. Loh, tunggu dulu. Otonomi daerah, kan ada yang nengok Bapak di Medan. 4 bulan setengah saya di penjara. Ada Pak, saya Pak. Loh, tunggu dulu loh. Ini saya berjuang untuk saudara semua. Sekarang ada loh perusahaan saya tutup masalah air. Sorry. Karena dia dari sekian yang diizinkan 4 sumur, kalau tidak salah 13 sumur tidak ada izin. Saya tutup. Kalau saya tutup semua, itu juga bisa. Ya? Apa yang terjadi karyawan-karyawan itu? Jadi mohon ini dipahami, dan saya sudah minta ke masyarakat lokalnya waktu malam itu, tolong saya dibantu, diawasi siapa pabrik-pabrik yang ambil air tanpa izin. Itu satu. Oh iya, tapi kalau banyak itu kasih datanya sama saya, biar saya tutup nanti. Itu saya berpihak juga kepada kita semua. Yang kedua, Pak Yoyo ini loh, Pak Yoyo pengawas itu bisa nggak saya ganti sekarang? Bisa. Itu loh. Karena apa? Saya tetap laporan pengawas ini tanda kutip nakal. Ya betul. Terutama saya usut dia. Kalau kena dengan sanksi hukum, saya akan berlakukan dia. Usut Pak.
Iya, saya maksudnya. Ya, emangnya koruptor miskin ya. Ya, kemudian saudara-saudara sekalian bayangkan, kita tinggal berapa pengawas Pak Yoyo? 8. Nah, sekarang kita didik lagi pengawas. Iya, saya ingin malahan kalau boleh aturan itu yang dijadikan pengawas itu dari perwakilan sampean kalau bisa itu. Supaya tahu. Ya, supaya tahu. Tapi kan harusnya aturannya. Jadi kalau kita melanggar aturan tentunya juga Bapak akan dituntut. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, bagaimana kita caranya? Outsourcing tadi. Berarti nanti bikinkan surat Mas Renopane dengan kalian, baru saya rekomendasi kita kirim ke pemerintah pusat. Outsourcing kalau perlu bubarkan, berarti undang-undang itu harus di. Ini yang bisa kita lakukan. Kalau Bapak melakukan itu, Bapak yang dituntut malah, bukan panjenengan yang dituntut. Nggak enak loh hidup di Medaeng itu. Iya, 6 bulan setengah loh Bapak, di Jakarta 2 bulan. Ya kan? Kemudian yang berikutnya saudara-saudara sekalian, apalagi tadi itu ada. Libur nasional. Ya, yang menentukan libur nasional adalah dari apa? Masukkan sekalian dengan itu biar kita kirim surat juga ke sana menyarankan tanggal 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional untuk libur nasional. Itu yang bisa itu. Jadi kita nggak boleh melanggar aturan. Apalagi UMR, UMR sebentar. Ya. UMR jelas aturannya jelas. Bahwa setelah diberlakukan gubernur turun, ya maka perusahaan harus memberlakukan UMR sesuai keputusan gubernur. Apabila memang yang bersangkutan tidak mampu, maka sebelum diberlakukan 10 hari kalau tidak diberlakukan, maka dia harus membuat surat. Kalau tidak, maka yang bersangkutan harus melaksanakan itu. Apabila itu tidak, maka bisa diusut, aturan bisa kita tegakkan. Oh. Apa panjenengan siap dengan resikonya saya akan berlakukan itu? Iya. Ya, tunggu dulu. Tenang, ini panas. Iya. Kita tegakkan aturan, segera periksa perusahaan yang tidak mentaati aturan. Ya. Oke. Nah. Iya. Bapak di penjara itu saya mendoakan kepada orang-orang yang suka saya di penjara. Saya doakan kirim Fatihah semua. Jangan kita mendoakan yang jelek. Ya. Apalagi? Tunggu dulu, tuntutan yang tertulis itu loh. Udah. Kontrak Pak, kurang garuan Pak. Hah? Pak berikan kontrak kurang garuan. Pekerjaannya berjamaah. Biar dibaca Pak. Untuk optimalisasi pegawai pengawas, ya Pak Yoyo ini berulang-ulang saya katakan, ya kalau toh boleh sebenarnya aturan membolehkan, misalnya tenaga kontrak ini saya ambil, kalau dibolehkan untuk pemerintah daerah, saya akan ambil kalian itu. Untuk apa? Mendampingi pengawas ini. Hanya kan tentunya Bapak tidak boleh mengangkat pegawai kontrak ini. Nah, oleh sebab itu Pak Yoyo, diawasi betul pengawas itu. Kalau toh memang tidak bisa, lebih bagus kita ganti saja. Karena kemarin ada aturannya, ini yang angkat dari Kementerian Tenaga Kerja. Kan gitu loh, biayanya nggak sedikit. Sekali didik berapa? 50-an kalau besar. 70 juta mendidik mereka ini. Nah iya, kalau kerjanya nggak benar, saya cocok dengan sampean. Ganti saja. Nah, tapi aturannya harus kita lihat juga. Nah, ini saudara-saudara beberapa hal, ya, mohon juga dipahami, ya, mohon dipahami semuanya, saudara-saudara, dan juga kita. Saya selaku pelayan kepada sampean. Ada dari pabrik yang SMS kepada saya, karyawan. Begitu saya lepaskan orang ke sana untuk meriksa, akhirnya dia sudah takut. Pak, jangan lagi diperiksa Pak, dulu kenapa? Nanti saya di PHK. Saya katakan, jangan kau takut.
Kalau sampai di PHK gara-gara melaporkan kepada saya, nanti justru saya juga akan langsung bertindak kepada mereka. Aman dah itu. Aman dah, aman. Ya, jangan dikira saya tidak berpihak kepada kalian. Ya, ada beberapa pengusaha yang datang kepada saya, malahan hati saya. Ya, saya tegur keras. Termasuk yang laporan tadi, pengusahanya tidak muncul, tetapi yang munculnya adalah HRD. Yang munculnya adalah bagian kepegawaian, personalianya. Pernah saya kumpul, dia datang kepada saya, sampai bisa nggak menentukan nanti keputusan? Nggak bisa, kalau nggak bisa kau pulang aja. Nah, ini tentunya akan ke depan, saya akan lebih mensosialisasikan, saya akan undang para pimpinan-pimpinan perusahaan itu. Jangan dia, ya, bagian personalnya dibikinkan tameng, dia tenang-tenang aja dia di luar sana. Ya, kita akan coba ini, untuk kita datang, ya, inilah yang harus kita lakukan bersama. Nah, saudara-saudara sekalian, di samping tentunya kita menuntut untuk bagaimana juga hak-hak normatif saudara-saudara, demikian juga dengan peningkatan kesejahteraan saudara-saudara sekalian, tapi tolong juga kepentingan yang lebih besar. Dalam artian juga Kabupaten Pasuruan itu kan juga merupakan tujuan untuk mereka berusaha di tempat kita. Nah, kalau toh tidak, ya tentunya begini-begini saja kita. Tapi yang jelas bahwa mereka kalau mau datang ke kita harus sesuai dengan ketentuan. Tidak boleh dia melanggar, tidak boleh buruh hanya sebagai sebagai budak, sebagai sapi perahan. Itu tidak. Saya sama dengan kalian. Ya. Gimana tempat panjenengan? Ya. Ini kebanyakan Purwosari, Pak. Ya. Oke. Nah, itulah saudara-saudara yang saya. Oleh sebab itu, nanti saya minta kepada para pimpinan organisasi ini secara rutin untuk kita adakan pertemuan. Permasalahan apa aja? Apakah mau seminggu sekali? Apakah mau 2 minggu sekali? Silahkan. Nanti Pak Yoyo ditemani, undang dari DPRD supaya kita tahu juga, sehingga kita bersama. Ya, termasuk saya tunggu loh. Ada laporan-laporan panjenengan misalnya, oh ini belum ada izinnya loh, pengeboran air segala macam, tolong saja awasi juga. Ya, oke, banyak supaya gini loh. Ya, ini maksud Bapak. Lapor ke Bupati. Kirim surat. Ya, kirim surat. Tapi jangan surat kaleng. Namanya jelas supaya Bapak, oh di sini Pak, di sini Pak. Jadi Bapak cepat. Iya. Karena apa yang diurus kan bukan hanya ini, banyak sekali kan yang diurus ini. Nah, termasuk juga kepentingan saudara-saudara sekalian. Untuk apa ini saudara-saudara sekalian? Adalah untuk kepentingan bersama. Saya kira itu saudara-saudara dari saya selaku Bupati menyampaikan beberapa hal, ya tentunya tidak bisa memuaskan saudara-saudara sekalian. Tapi saya harap karena unjuk rasa ini dilindungi oleh undang-undang, mungkin ke depan kita atur untuk pertemuan. Ya, boleh pertemuan. Oh, misalnya Purwosari ada berapa orang? 10 orang. Undang nanti dinas tenaga kerja. Apa persoalan di sini? Sukorejo, Gempol dan lain sebagainya. Ya, sehingga kita bisa akan lebih baik lagi. Setiap persoalan bisa cepat untuk kita selesaikan. Yang terpenting dari itu tentunya regulasi. Aturan itu harus menjadi pegangan kita. Apabila aturan itu memang tanda kutip merugikan buruh, itulah kita untuk upaya kita. Saya beserta jajaran pemerintahan, Pak Ketua DPRD, untuk kita bikin surat ke atas. Jelas ini? Ya, saya kira itu. Terima kasih. Lanjutkan Pak Ketua, Pak Ketua Dewan. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.